Babu fadlis sholatis subhi, bab keutamaan sholat subuh wal asri dan asar. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Rasul, man barang siapa sholat yang sholat dia barda ini pada dua yang dingin, takola maka masuk dia al jannata pada surga. Ini sholat subuh dan asar. Untuk wudhunya itu bikin seseorang itu aras-arasen, males, karena hawanya memang dingin. Kalau di Indonesia nggak seberapa, kalau di wilayah-wilayah tertentu itu dinginnya sampai tulang betul. Dakhala maka masuk dia al jannata pada surga. Tapi yaitu ada jaminan masuk surga untuk dia. Wa an Abi Zuhair Umaroh ibni Ru'aibah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Zuhair, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasul, lan yalija tidak akan masuk annaro pada neraka sopo ahadun seorang pun sholat yang sholat dia qabla tulu isamsi, sebelum munculnya matahari, berarti sholat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, ini sholat asar. Tidak akan masuk neraka. Artinya kalau itu dilaksanakan betul, dosa-dosanya yang kecil-kecil diampuni, karena dosa kecil itu pasti dilakukan oleh manusia. Dan dengan sholat subuh dan asar itu dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji atau fahsya itu termasuk dosa besar, itu dia tercegah. Wong dosa kecil saja ibaratnya sudah tidak mau, apalagi dosa besar. Wa an Jundub bin Sofyan radhiyallahu anhu qala, berkata Jundub, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholat yang sholat dia, man as-subha pada sholat subuh, bahwa maka utawi dia man iku fi dhimmatillah, di dalam tanggungannya Allah. Ya, di dalam tanggungannya Allah. Artinya Allah punya kewajiban untuk melindungi orang tersebut, karena orang tersebut sudah melakukan sesuatu yang karena dia melakukan sesuatu itu Allah punya semacam kewajiban melindungi dia. Ya, sholat subuhnya itu maksudnya. Itu ada semacam apa ya, MOU lah. Jadi betul-betul ada ikatan di situ. Jadi karena kamu sholat subuh, kamu aku lindungi. Itu. Fangdur maka melihatlah, artinya mengamatilah. Mengamati ini artinya kalau ya harus betul-betul dijaga gitu loh.
Ya bena Adam, wahai bena Adam. Layat luban naka, jangan sampai mencari atau menuntut sungguh pada kamu ibnu Adam sopo Allahu Allah min dimmatihi, dari tanggungannya Allah, bisain dengan sesuatu. Artinya jangan sampai Allah menuntut sungguh darimu dari tanggungannya. Ya, dari tanggungannya artinya apa ya? Haknya Allah itu harus kamu jalankan betul. Jadi jangan sampai misalnya kita nuntut, ya Allah kenapa kok saya dapat musibah ini itu, rezeki saya seret, keluarga saya banyak yang sakit dan lain-lain, musibah kok bertubi-tubi, gimana ini ya Allah. Terus Gusti Allah ya karek malik, lanti kowe ora tahu sholat subuh. Gitu loh. Dituntut balik sama Allah. Manusia kan gitu. Kalau kena musibah, kenapa itu nuntutnya ke Allah. Doa saya sudah ya spol ini ya Allah. Kok musibahnya tetap aja anak saya, istri saya sakit-sakitan, rezeki saya seret, dimusuhi sama orang dan lain-lain, direndahkan orang. Gimana ini ya Allah? Nah, nek ngono ya karek Gusti Allah nuntut balik. Lanti kowe ora tau salat subuh. Arep ngopo? Gitu loh. Contohnya seperti itu. Jangan sampai kamu dituntut sungguh dari sesuatu pun yang menjadi dimahnya Allah. Artinya kewajibanmu ora mbok laksanake. Minta kemuliaan, minta rezeki lancar, minta kesehatan, minta masuk surga, macem-macem. Lah mana kewajibanmu sholat subuh itu ndak kamu kerjakan. Contohnya seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ta'aqabuna bergiliran fikum di kalangan kalian sapa malaikatun para malaikat bilaili di waktu malam. Artinya malaikat yang jaga malam. Wa malaikatun, dan para malaikat bin nahari di waktu siang. Ini malaikat yang jaga siang. Itu gantian terus seperti itu. Wa yajtami'una, dan kumpul mereka fi sholati subhi di waktu sholat subuh. Wa sholatil asri, dan waktu sholat asar. Tsumma, kemudian ya'ruju naik ke langit. Sopo aladina, orang-orang, artinya para malaikat, batu yang menetap atau istilahnya jaga. Sopo aladina fikum, di kalangan kalian. Jadi kalau malaikat malam, akhir tugasnya ya pas sholat subuh itu, terus naik. Ya. Nah, kalau malaikat siang, awal tugasnya ya pas sholat subuh itu, dan seterusnya. Fayas aluhum, maka bertanya hum pada mereka, sopo Allahu Allah.
Padahal wahwa dan utawi Allah iku a'lamu lebih tahu bihim terhadap mereka. Ya, sebagai anunya ya seperti itu. Padahal Allah ya lebih tahu, tapi ya tetap Allah tanya. Jadi orang tanya itu tidak harus tidak tahu, itu enggak. Kadang orang tanya itu justru malah yang lebih pinter, ya lebih tahu. Isinya pertanyaan kaifa bagaimana taroktum meninggalkan kalian malaikat yang jaga ibadi pada hamba-hambaku. Fayakuluna maka berkata mereka taroknahum meninggalkan kami pada mereka wahum dan mereka iku yusolun sedang sholat mereka. Wa atainahum dan datang kami hum pada mereka wahum dan mereka iku yusolun sedang sholat mereka. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat ya Allah. Nah, terus kami datang, waktu datang itu mereka juga sedang sholat. Itu sedang sholat. Jadi ada penyaksian malaikat di sini gitu loh maksudnya itu. Dan yang bersaksi itu double. Kan wayat tamiu nafi sholati subhi wa sholatil asri gitu loh. Kalau sholat duhur itu yang bersaksi hanya malaikat siang saja. Itu sholat maghrib, isya itu yang bersaksi hanya malaikat yang jagem malam saja. Lah, kalau sholat subuh dan sholat asar itu yang menyaksikan double. Ya malaikat malam, ya malaikat siang. Karena mereka gantian jaganya di dua sholat tersebut. Tuh, jadi yang menyaksikan itu double. Ya malaikat malam, ya malaikat siang. Mafhum ya?